Jelas ya sampai sini? Nah, kemudian kata beliau, tajibu bi awwali lailatul idi fil azhar. Nah, zakat fitri, ntar kita seterusnya ngomongnya zakat fitri ya. Kalau saya kadang ngomong zakat fitrah, nggak masalah, kan benar juga. Tapi standarnya kita pakai istilah zakat fitri. Kata beliau, tajibu bi awal lailatul idi fil azhar, bahwa zakat fitri ini waktu wajibnya adalah di malam pertama, di awal malam Idul Fitri. Menurut pendapat yang lebih kuat. Dan awal malam Idul Fitri itu kapan? Maghrib. Maghrib buka puasa terakhir itu awal malam Idul Fitri. Menurut pendapat Azhar. Azhar ini kita sudah sering ulang-ulang. Ada ingat apa artinya Al-Azhar? Dia betul artinya lebih kuat, tapi dari sisi apa lebih kuatnya? Dia juga apa yang lebih kuat dari apa gitu. Mungkin teman-teman masih ingat Al-Azhar artinya yaitu ada lebih dari satu pendapat siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i. Kemudian yang lebih kuat adalah ini, tapi tingkat kekuatannya dibanding pendapat Imam Syafi'i yang lain itu beda tipis. Saya ulang bahwa Al-Azhar itu artinya yang beda pendapat di sini Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya lebih dari satu pendapat. Ya, dalam hal ini Imam Syafi'i punya dua pendapat. Kemudian ulama-ulama Syafi'iyah memilih pendapat beliau yang paling kuat. Gitu. Nah, tapi kalau tingkat kekuatan dalil pendapat yang kuat ini dibanding pendapat yang satunya lagi beda-beda dikit ya, ya kuatnya ya dikit-dikit lah. Contoh misalnya anggap 100% ya. Ini ya 60-40 misalnya 60-40. Maka ini Al-Azhar. Maka istilah Al-Azhar. Oke. Kata beliau selanjutnya, kenapa kok waktu wajibnya kenapa mulai maghrib? Waktu wajibnya kenapa mulai maghrib? Dalilnya karena Nabi SAW menamakan zakat ini apa? Shadaqatul fitr, zakat fitri. Berarti fitri berbuka dan orang buka puasa kapan? Orang buka puasa maghrib. Mulai berakhir masa kewajiban puasa itu maghrib terakhir buka puasa bulan Ramadan. Maka itu dalam hadis disebutkan dia fitri disandarkan ke berbuka, maka difahami oleh ulama Syafi'iyah bahwa waktu wajibnya adalah ketika maghrib. Karena itu efeknya apa? Apa gunanya kita tahu waktu wajibnya kapan? Kata beliau, fatukhraju amman mata ba'dal urubi duna man wulid. Karenanya, maka zakat fitri nanti ditunaikan wajib oleh siapa orang yang meninggal dunianya setelah terbenam matahari. Setelah maghrib meninggal dunia. Itu wajib dia tuh. Wajib bayar zakat fitrah. Ya, siapapun yang merasakan hidup melintasi maghrib, yani melintasi terbenam matahari, artinya dia sebelum matahari terbenam, dia hidup. Dan setelah matahari terbenam, walau sesaat dia hidup, maka ini dia kena kewajiban zakat fitri. Jadi praktisnya orang kalau hidup ngerasain Ramadan dan ngerasain bulan Syawal, praktisnya gitu ya. Kalau dia hidup merasakan bulan Ramadan dan merasakan bulan Syawal, melewati antara perpindahan bulan tersebut, dia kena kewajiban zakat fitri. Dunaman wulid, tapi kalau ada orang baru lahir habis maghrib, ya, kena kewajiban zakat fitri nggak? Ada anak kecil lahir habis maghrib, kena kewajiban zakat fitri nggak? Nah, Bang Nova atau yang lain jawab dong. Nah, kena nggak kewajiban zakat fitri dia? Enggak, betul Bang Ibam. Ini Bang Ibam Fasilkom nih. Oke. Enggak kena kewajiban. Karena kenapa? Karena dia enggak merasakan waktu wajibnya. Kapan waktu wajibnya? Zakat fitri ini kapan waktu wajibnya? Waktu wajibnya itu terbenam matahari terakhir bulan Ramadan. Itu waktu wajibnya. Yang lahir setelah maghrib berarti kan enggak merasakan perpindahan Ramadan ke Syawal. Maka enggak kena kewajiban. Jelas. Oke. Sekarang, kalau dia meninggal dunia sebelum maghrib, jadi lagi nunggu udah ini nih udah naruh apa gelas teh manis gitu ya, kolak, eh nungguin maghrib masih 5 menit lagi meninggal dunia dia, innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
Ini kena kewajiban nggak zakat fitri? Artinya keluarga nanti membayarkan nggak dari harta warisan yang dia tinggalkan? Ah, Enggak, Ustaz. enggak. Kenapa? Karena nggak merasakan waktu wajib. Karena apa? Nggak merasakan waktu wajib. Oke. Adapun yang meninggal dunia habis maghrib misalnya, jadi azan maghrib ya, udah terbenam matahari. Terus 5 menit dia baru minum teh manis, baru makan kurma gitu, baru minum air putih, minum teh manis. Keselak biji kurma, meninggal dunia. Nah, gimana? Kena kewajiban zakat fitri nggak? Kena, Ustaz. Kena. Oke. Anak ibu-ibu lagi hamil gitu ya. Lagi habis sudah menghidangkan apa tuh? Kurma, kolak gitu ya, teh manis, air putih. Dikit lagi 5 menit lagi azan maghrib. Tiba-tiba sakit perut dia mules. Mules. Kemudian lahiran gitu ya. Atau ya nggak usah terlalu mepet 5 menit lah. Setengah jam sebelumnya dia mules. Akhirnya suaminya lagi nunggu buka puasanya, lagi masak, lagi siap-siap ya. Udah ngaduk-ngaduk kolak. Akhirnya bawa dia ke rumah sakit. Lahiran lah. Ini anak nih. Lahir 5 menit sebelum maghrib. 5 menit sebelum maghrib. Akhir Ramadan dia lahir. Kan Ramadan berakhir maghrib ya. Kena kewajiban zakat fitri nggak nih si bayi? Oke, betul wajib. Kenapa? Karena dia merasakan Ramadan sedikit. Oh, 5 menit. Nah, gitu ya. Paham nih? Lahirnya tuh sebelum maghrib. Kalau lahir setelah maghrib, enggak. Dari sini memang kita paham bahwa zakat fitri ini wajib bagi setiap jiwa, sesuai dengan namanya tadi, zakatul fitrah. Setiap jiwa wajib. Tapi kalau belum lahir, nggak wajib. Kalau masih di perut, nggak wajib. Oke. Begitu juga yang meninggal tadi kasus sebelum maghrib, nggak wajib. Perihal seperti itu adanya. Ini konsep penting. Yang paham nih. Oke. Kemudian kata beliau, wa yusannu alla yu'akhkhara an salatihi, dan disunnahkan penunaian zakat fitri ini tidak lebih telat dari sholat Idul Fitri. Jadi jangan sampai artinya disunahkan menunaikan zakat fitri itu sebelum mulai sholat Id. Berdasarkan banyak hadis dari riwayat Bukhari Muslim, di mana hadis riwayat Abu Daud, wa amara an tu'adda qabla khurujin nasi ila shalah. Nabi memerintahkan supaya zakat fitri ditunaikan sebelum orang sholat. Ya, ini sholat Idul Fitri. Juga berdasarkan dalil di surat Al-A'la, pada aflah man tazakka wa dzakara rasma rabbih fa shalla. Telah beruntung orang yang menunaikan zakat. Zakat di sini tafsirannya kata Ibnu Abbas, juga salah satu tafsirannya. Menunaikan zakat, telah beruntung orang yang menunaikan zakat, ini zakat fitri. Wa dzakara rasma rabbih, dan menyebut nama Allah, maksudnya takbiran. Maksudnya apa takbiran? Fa shalla, kemudian sholat, lalu sholat. Fa ini artinya dalam bahasa Arab ya, yufidu at-tartib. Dia memberikan efek makna urut. Jadi zakat fitri dulu dan takbiran dulu, baru sholat. Nah, ini berarti dalil bahwa ditekankan sebenarnya pada dasarnya disunahkan agar menunaikan zakat fitri ini sebelum sholat itu. Nah, malah setahu saya mungkin teman-teman banyak yang pahaminya kalau setelah sholat itu nggak sah gitu. Mungkin teman-teman pahaminnya gitu nggak? Ada nggak yang pahamnya begitu? Pahaminnya gitu selama ini? Kalau udah sholat itu nggak sah, Ustaz. Nah, jawabannya dalam mazhab Syafi'i sah. Karena disunahkan saja, tidak wajib kan? Disunahkan gitu. Sebelum sholat Id. Kalau setelah sholat Id gimana? Boleh. Ya cuma kurang afdol. Malahan kata Imam Nawawi lanjutannya, wa yahrumu ta'khiruha an yaumihi, dan haram hukumnya menunda pembayaran penunaian zakat fitri dari hari Idul Fitri, hari 1 Syawal. Jadi deadline-nya kalau boleh kita sebut itu ya, deadline penunaian zakat fitri itu adalah maghrib 1 Syawal. Ini maghrib hari Lebaran. Jadi hari Lebaran sholat Id, kemudian siang, sore, itu sebelum matahari terbenam tuh hari Lebaran, itu deadline pembayaran zakat fitri. Setelah itu dia dosa berarti. Kalau nunda sampai setelah itu udah masuk 2 Syawal, berarti maghrib udah masuk 2 Syawal, dosa dia. Tapi tetap wajib. Meskipun dosa tetap wajib. Sama seperti semua ibadah, ya. Ketika dia tunda dari waktunya, tetap wajib pada dasarnya, tetap wajib.
dan dia berdosa sekaligus. Baik, dan statusnya qadha ya. Jadi pahalanya juga jeblok. Tapi dia tetap harus ngerjain, kalau enggak dosanya makin-makin. Kata beliau, wala fitrata ala kafirin. Dan tidak ada kewajiban zakat fitri. Nah, di sini juga disebut istilah fitrah ya. Tidak ada kewajiban zakat fitrah, boleh dua-duanya, atas orang yang bukan Islam, atas orang kafir. Jadi non-muslim kena kewajiban zakat fitri nggak? Tidak. Kenapa? Karena Nabi SAW sebutkan minal muslimin, dari orang Islam. Juga konsep dasarnya bahwa ibadah-ibadah itu tidak diwajibkan atas orang non-muslim, kan gitu. Dan tidak sah juga kalau mereka tunaikan, nggak sah. Karena syarat diterimanya ibadah, dua, ikhlas dan ittiba. Ikhlas mengikuti atau sesuai atau dia murni karena Allah Subhanahu wa taala, dan ittiba yang sesuai dengan aturan Islam, tuntunan Nabi. Dan orang yang musyrik, belum berislam, non-muslim, dia belum menunaikan rukun yang pertama setidaknya, yaitu ikhlas. Karena bagaimana ikhlas toh dalam hatinya ada kekufuran, ada kemusyrikan, yang memang nggak ikhlas. Jelas ya. Tetapi tetap dalam pendapat yang benar dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang terkuatnya bahwa mereka tetap kena kewajiban wujubul mu'aqabah. Jadi kewajiban ibadah bagi non-muslim itu ada dua sudut pandang. Sudut pandang pertama, wujubul mutalabah. Kewajiban dia dituntut. Jadi kalau ada orang non-muslim kagak sholat, kagak puasa, dia tidak kena kewajiban wujubul mutalabah. Dia nggak dituntut, nggak diminta, kamu sholat dong. Nggak gitu. Atau misalnya satu pemerintahan, satu kota misalnya punya perda, kalau nggak puasa atau kalau nggak sholat 5 waktu, dapat hukuman. Maka non-muslim yang ada tinggal di kota tersebut, dia nggak diminta, nggak ditanya, kenapa kamu mau sholat? Ayo sholat. Enggak lah, non-muslim. Nggak kena wujubul muthalabah. Tetapi kenanya wujubul mu'aqabah. Kewajiban, tapi nanti dalam rangka dihukum saja di akhirat. Artinya, non-muslim, orang kafir, dia nggak sholat, dia nggak puasa, nggak zakat, nggak melakukan kewajiban-kewajiban. Itu bukannya berarti dia enak. Enggak, justru di akhirat nanti, dia akan dihukum juga di neraka, tidak hanya karena nggak beriman, tidak hanya karena kafir, tapi juga karena nggak sholat, tapi juga karena nggak puasa. Jadi yang dikira enak banget ya jadi orang kafir ya nggak puasa. Oh nggak enak justru. Karena nanti di akhirat udah dihukum karena kafirnya, dihukum pula karena apa? Karena nggak puasa. Jadi efek dari kewajiban puasa dan ibadah semuanya kepada orang kafir itu efeknya baru berlaku di neraka. Di dunia mereka nggak diminta, nggak diwajibkan. Dalam artian wujubul muthalabah. Mudah-mudahan terpahami poin ini. Paham ya? Dalilnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala firmankan di surat Al-Muddatsir, ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana. Allah ceritakan di surat Al-Muddatsir bahwa penghuni surga bertanya kepada orang-orang di neraka, kenapa kok kalian masuk neraka sakor? Kata mereka, kata bagian perwakilannya, kita ini tidak sholat, betul. Satu, nggak sholat. Kita ini tak beri makan miskin, maksudnya nggak zakat. Kita nggak zakat. Kita ini dulu gibah, tiga. Kita ini dulu mendustakan agama. Kita nggak beriman. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kita nggak percaya hari akhir. 4. Ada 4 nih. Kenapa mereka masuk neraka sakor? Allah sebutkan 3 itu bukan kekafiran. Yaitu apa yang pertama? Nggak sholat. 2, nggak zakat. 3, gibah. Atau menjelek-jelekan orang atau yang semisalnya. 4, kafir. Nggak percaya. Jadi sebenarnya mereka di neraka dihukum, itu tidak hanya karena yang keempat. Karena kafir, tapi juga karena nggak sholat. Dihukum, kamu nggak sholat. Kamu nggak zakat. Kamu gibah lagi. Udah, kamu nggak beriman, gibah pula. Jadi hukuman makin parah. Oke. Dan ini mungkin pembahasan detailnya di tempat lain, tapi itu gambaran secara umum. Insya Allah teman-teman paham. Kata Imam Nawawi, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, lanjutannya, illa fi 'abdihi wa qaribihil muslimi fil asah. Menurut pendapat yang benar, lebih benar, adalah bahwa dia orang yang kafir ini wajib membayarkan zakat fitrah budaknya dan kerabatnya muslim. Jadi kalau dia punya
budak muslim, jadi orang kafir punya budak, budaknya agamanya Islam. Kan aturannya kalau orang punya budak, dia wajib nafkahin budak. Nah, konsepnya dalam madhab Syafi'i, kalau seseorang wajib nafkahi, kalau A wajib nafkahi B, maka A wajib bayari zakat fitrahnya B. Saya ulangi lagi. Konsepnya dalam madhab Syafi'i adalah bahwa kalau A wajib nafkahi B, maka A wajib bayarin zakat fitrahnya B. Clear ya? Oke. Orang kafir nggak wajib zakat fitrah. Tapi dia punya budak. Budaknya Islam. Dan kaidahnya, aturan fikihnya, aturan main dalam perbudakan ya, itu tuan wajib nafkahi, setidaknya dalam Islam, tuan wajib nafkahi budak. Ya, ini ceritanya si non-muslimnya hidup di negara Islam. Berlaku di situ hukum. Aturan-aturan Islam, meskipun dia sendiri non-muslim. Ya. Maka dia wajib bayari. Juga kalau dia punya kerabat muslim, kerabat ini dia wajib nafkahi. Contoh misalnya dia punya adik, adiknya miskin, nggak punya duit, nggak bisa kerja dan seterusnya. Allah tahu lagi sakit. Maka dalam Islam ada aturan dia kena kewajiban menafkahi si adiknya. Atau misalnya anaknya ini Islam, anaknya Muslim, dia kafir, tapi anaknya Muslim. Anaknya masih kecil, masih anak SMP lah, anak SD SMP. Nah, ini dia wajib nafkahi kan, tetap. Meskipun dia beda agama, dia wajib nafkahi. Maka di sini dia juga wajib bayarin zakat fitrah. Jelas ya? Oke. Kemudian kata Imam An-Nawawi, ini jangan langsung digeser Bang. Illa fi abdihi wa qaribil muslim fil asah. Ini kata-kata fil asah, pendapat yang lebih benar. Ini artinya ada perbedaan pendapat di antara ulama Syafi'i. Jadi kalau Al-Azhar itu perbedaan pendapat Imam Syafi'i sendiri, kalau Al-Asaf perbedaan pendapat sama ulama Syafi'iyah. Dan ini yang lebih benar, tapi perbedaan kekuatan dalilnya beda sedikit. Oke. Kemudian kata Imam An-Nawawi, wala raqiqin, juga tidak wajib atas budak. Jadi kalau ada orang budak, dia nggak wajib bayar zakat fitrah. Ini Bang Novel yang megang PDF-nya ya, diturunin. Belum nyampe situ. Maksud saya, ya, oke. Wala raqiqin, tidak juga wajib atas budak. Ini budak nggak wajib, karena budak tidak memiliki harta. Ya. Bahkan dia sendiri harta, dirinya sendiri harta. Ini konsep berpikir-pikir gitu. Maka dia nggak kena kewajiban zakat fitrah. Justru dia dibayarin. Wafil mukatabi wajhun, kalau budak mukatab, yaitu budak mukatab, budak yang sedang melunasi, mencicil dirinya, nah ini ada wajhun, ada pendapat ulama Syafi'i yang mengatakan dia wajib. Tapi ini lemah, tidak kuat. Wawan ba'du hurrun yalzamu qistuhu. Dan orang yang sebagian dirinya merdeka, sebagian dirinya lagi budak, bisa ya orang, bisa seperti itu kasus. Jadi anggap saja ada orang, dia 50% dirinya merdeka, 50% dirinya budak. Pertanyaannya, dia wajib bayar zakat fitrah nggak? Wajib bayar zakat fitrah nggak? Wajib. Tapi wajib bayar setengah aja. Wajib bayar setengah. Jadi dia aturan zakat fitrah ntar kita tahu ya. 1 so, dia bayar setengah so aja. Kenapa? Lah dia setengah doang merdekanya. Jadi bayar dengan persenan dirinya yang merdeka. Kalau dia 70% merdeka, 30% budak diri dia, maka dia bayar zakat fitrah 70% dari kewajiban. Kayak gitu. Jadi waman ba'du hurrun yalzamu qist. Oke, kata Imam Nawawi, wala mu'sirin, dan orang yang nggak punya duit, nggak punya kelebihan harta, ini tidak kena kewajiban zakat fitrah. Dan ini sepakat ulama. Sebagaimana dimiliki oleh Ibnu Munzir, ijma ulama bahwa orang yang tidak punya kemampuan bayar zakat fitrah maka tidak kena kewajiban. Dan patokan dia ini nggak mampunya dan nggak kena kewajiban itu ketika waktu wajibnya. Saya tanya ulang. Kapan waktu wajib zakat fitrah? Waktu wajibnya kapan? Ayo. Pergantian dari Ramadan ke pergantian Ramadan Syawal ini. Terbenam matahari terakhir bulan Ramadan. Pergantian Ramadan ke Syawal. Nah, kalau ada orang, dia pas detik itu, dia nggak punya duit. Dalam artian nggak punya duit, ntar kita akan kenalan ya. Nisab zakat fitri itu berapa? Saya kasih spoiler aja sekarang. Bahwa dia itu
punya kelebihan uang atau kelebihan makanan, gitu ya, uang atau makanan yang untuk membeli makanan pokok selama sehari Idul Fitri untuk dirinya dan keluarganya. Jadi kalau seseorang punya duit atau ada persediaan makanan cukup untuk sehari Idul Fitri untuk dia dan keluarga ya, dia dan yang dia wajib bayarin nafkahnya, maka itu batas minimalnya. Kalau dia punya kelebihan, maka berarti dia wajib zakat fitrah. Kalau pas, maka dia nggak wajib. Kalau kurang, dia nggak wajib juga. Jadi, misalnya dia makan dan keluarganya ini makan beras, berapa kira-kira? Oke, let's say 1 liter. Ternyata persediaan di rumah dia cuma 1 liter. Dan dia nggak punya duit, jelas nggak punya duit. Peser pun. Pertanyaan saya, dia wajib zakat fitrah nggak? Nggak, Enggak lah. Gimana, Dia sehari berikutnya nih, dia maghrib tuh. Sehari ke depan sampai 1 hari tuh, satu Syawal, itu cuma punya 1 liter. Itu untuk buat keluarganya. Masa dia wajib bayar? Enggak lah. Maka dia pas-pasenin nggak wajib. Apalagi kalau dia cuma punya setengah liter, sementara keluarganya butuh seharinya itu 1 liter. Wah, ini lebih, justru dia, ya mestinya dia dizakati, justru dia berhak banget. Tapi kalau dia buat keluarganya masih nyisa, artinya dia keluarga tadi 1 liter ya, butuh sehari. Dia ternyata punya persediaan beras 2 liter. Atau dia punya beras 1 liter, cuma dia punya duit lagi buat beli beras. Artinya dia punya duit atau makanan pokok di rumahnya itu lebih dari 1 liter yang dia butuhkan sehari. Di sini berarti dia mampu. Berarti dia muzaki, zakat fitrah. Jelas ya? Oke. Kalau sudah jelas seperti itu, maka saya katakan, penegasan ini, bahwa patokan dia mampu nggak mampunya itu kapan? Kalau patokan mampu nggak mampunya kapan? Di maghrib. Contohnya, mungkin ada kasus ya, dia maghrib itu nggak punya duit, nggak cukup. Pokoknya dia masuk kategori mu'sir, tidak mampu. Clear? Ternyata malam-malam, malam Idul Fitri itu, nggak lamaan, dia habis sholat isya lah, habis sholat isya, ada orang di panitia masjid ngasih dia beras 10 liter. Oke. Ngasih beras berapa? 10 liter. Pertanyaan saya, sekarang dia wajib bayar zakat fitri nggak? wajib, Sir. Oh, sayangnya tidak. Tidak wajib. Karena patokan mampu nggak mampu itu kapan? Waktu wujud, waktu wajibnya. Maghrib aja. Meskipun dia habis itu mampu, ya dengan dapat apa tadi, beras. Atau misalnya dia maghrib nggak mampu. Terus habis isya dia gajian gitu. Habis isya gajian. Wah, alhamdulillah gajian. Atau habis isya ada proyek gitu. Langsung uang proyeknya apa di muka DP gitu. Itu tetap dia nggak wajib. Kita bicara nggak wajib ya, bukan bicara dia sebaiknya bayar atau nggak. Sebaiknya bayar, disunahkan, dianjurkan dia bayar, menunaikan zakat fitri. Tapi kita sedang bicara wajib atau enggak. Jawabannya tidak wajib. Ya, meskipun habis itu dia kaya raya. Contoh habis maghrib, dia miskin tuh maghrib. Habis maghrib, habis isya, ayahnya meninggal. Ayahnya konglomerat. Dia dapat warisan, tanah, mobil, duit banyak warisan. Nah, itu tetap dia nggak wajib bayar zakat fitri. Maka Anda bisa bikin tebak-tebakan, orang kaya apa yang nggak wajib bayar zakat fitri. Nah, itu kasus tadi. Clear ya? Karena patokannya waktu wujub. Jelas nih? Oke, lanjut. Faman lam yafdul, kata Imam An-Nawawi, di ini dong ditunjukin Bang Novel. Faman lam yafdul, bawahnya. Ya, faman lam yafdul, barang siapa yang tidak ada kelebihan, anqutihi, dari makanan pokok dia, wa qutiman fi nafaqatihi, dan makanan pokok keluarga yang dia tanggung nafkahnya. Dalam hal ini yang dia tanggung nafkah itu bisa anak, istri, bisa juga orang tua. Karena ada kasus, teman-teman nanti akan pelajari atau mungkin sudah pelajari, bahwa orang tua akan wajib kita nafkahi di satu masa. Jadi kita wajib bayarkan nafkah buat orang tua. Juga bisa misalnya
saudara, ada kasus kita wajib nafkahi saudara, ada kasus juga budak. Intinya orang-orang yang wajib kita nafkahi. Nah, kalau kita punya makanan pokok atau duit senilai itu cukup untuk kita dan juga yang kita wajib nafkahi tadi selama 1 hari ke depan, 1 hari, 1 Syawal, kemudian lebih, maka berarti itu kena kewajiban. Tapi kalau nggak lebih, faman lam yahdul, nggak lebih, gitu ya. Lailatul Idi wa yaumihi syai'un, famu'sir, maka dia nggak mampu. Jadi pas aja itu udah nggak mampu, udah mu'sir. Ngepas nih ternyata sampai maghrib 1 Syawal ngepas. Ya udah berarti dia nggak wajib bayar zakat fitri. Kalau lebih baru wajib. Ntar kita lihat gimana kalau lebihnya dikit. Tapi kalau pas atau kurang nggak wajib. Oke, lanjut. Wa yushtaratu kaunuhu fadilan an maskanin wa khadimin yahtaju ilaihi fil asah. Dan kalau misalnya berbentuk uang, maka disyaratkan itu juga harus lebih dari tempat tinggal dia dan juga pelayan dia yang dia butuhkan menurut pendapat yang lebih kuat. Menurut pendapat ulama Syafi'i yang lebih kuat. Contoh. Dia punya duit pas maghrib. Tapi duitnya ngepas buat bayar kontrakan. Jadi kontrakannya itu wajib bayar setiap awal bulan Hijriyah. Wah, wajib bayar kontrakan. Maka berarti dia kayak nggak punya duit. Karena duitnya buat bayar kontrakan. Contoh. Atau duitnya buat bayar cicilan rumah KPR Bank Syariah. Gitu. Di mana deadline pembayaran untuk bulan itu adalah per maghrib 1 Syawal ya. Pergantian bulan Ramadan ke Syawal. Nah, maka dia berarti ketika harus bayar dan nggak lebih setelah bayar, dia ngepas duitnya buat bayar cicilan rumah tadi, dia nggak mampu berarti. Atau dia punya pelayan, khodim. Bedanya dengan budak, kalau budak wajib dinafkahi. Kalau khodim itu bukan wajib dinafkahi, tapi wajib dibayar upahnya. Itu khodim. Nah, anggap dia bayar upahnya ini sudah janjian di awal tanda tangan kontrak bahwa wajib dibayar upahnya oleh si majikan ini per setiap awal banget bulan Hijriyah. Berarti kan tuh pergantian bulan tuh wajib bayar. Dia bayar gajinya itu ternyata jadi habis duitnya atau jadi ngepas. Nah, di sini intinya dia betul-betul harus mampu banget lebih dari hal-hal primer berupa makanan pokok, juga tidak hanya makanan pokok, juga tempat tinggal, dalam hal di sini membayar uang kontrakan atau semisal bayar uang cicilan rumah tadi, dan juga bayar gaji pelayannya dia. Dalam hal ini berarti kalau dia seorang bos, dia wajib bayar gaji karyawannya juga berlaku sama. Cuma ya jarang ya kasus orang bayar gaji karyawan gitu, kemudian langsung carry banget sampai benar-benar jadi orang mustahik zakat fitrah, mungkin langka, tapi bisa terjadi ya. Misalnya anggap dia COVID-19, dia PSBB, selama ini nggak ada kerja, tapi dia tetap wajib bayar gaji kan, meskipun nggak kerja tuh karyawan. Mungkin kebayang seperti. Intinya teman-teman harus pahami hal tadi. Oke, kita lanjut. Wa man lazimahu fitratuhu man lazimahu nafaqatuhu. Ini efek domino namanya. Oke. Saya mau ajak teman-teman ingat-ingat pelajaran matematika SMA, juga SMP, pelajaran matematika SMP. Ingat-ingat. A log B dikali B log C, hasilnya apa? Sama dengan? A log C. A log C, cakep. A log B kali B log C sama dengan A log C, kan gitu ya. Coret. Nah, itu berlaku. Di sini juga sama. Kalau anggap kita sebut saja namanya Budi ya. Mohon maaf kalau ada yang namanya Budi. Nah, kesamaan nama dan cerita hanyalah kebetulan. Budi, dia wajib nafkahi anaknya. Oke, anaknya namanya Roni. Sebut saja demikian. Anaknya ini masih kecil. Mungkin agak kebayang. Tapi anaknya punya budak. Mungkin nggak anaknya budak? Mungkin anak punya budak. Yaitu pada kasus dia dapat warisan contoh. Atau kasus dia dihadiahin sama ayahnya. Ayahnya ngasih hadiah. Hadiah kamu selesai hafalan Quran 30 juz. Anaknya nih selesai hafalan Quran 30 juz si Ron ini. Umur 8 tahun. Selesainya 30 juz 8 tahun, dapat hadiah dijanjiin sama ayahnya. Kalau kamu selesai hafalan Quran 30 juz, ayah kasih budak. Kasih budak, akhirnya dia budak. Nah, berarti kan dia wajib nafkahi budak. Aturannya gitu ya. Si anak kecil 8 tahun ini wajib nafkahin budak. Clear sampai sini?
kaidahnya adalah siapa yang wajib bayarin zakat fitrah seseorang, wajib juga bayarin zakat fitrah orang yang jadi tanggungan nafkah si orang ini. Jadi ayahnya wajib nafkahin anaknya. Ayahnya wajib berarti apa? Bayarin zakat fitrah anaknya. Clear ya? Bener nggak? Bener nggak sesuai kaidah kita tadi? Ayah wajib nafkahi anak. Berarti ayah wajib bayarin zakat fitrah anak. Lah, kaidahnya di sini waman lazimahu fitratuhu lazimahu fitratu man lazimahu nafaqatuhu. Karena si anak wajib nafkahi si budak, berarti ayah wajib juga apa? Bayarin zakat fitrah siapa? Woi. Si anak dan budak. Si anak ini, oh ini jelas, yaitu dan juga budak si anak. Berarti budak si anak ini siapa yang bayarin zakat fitrahnya? Ayah. Si ayahnya. Cakep. Contoh lain, suami punya istri ya, istrinya punya budak. Mungkin nggak istri punya budak? Mungkin istri punya budak terpisah dari si suami. Mungkin, sangat mungkin. Apalagi dalam Islam tidak ada kewajiban menyatukan harta. Jadi harta pada dasarnya terpisah pada dasarnya. Istri punya budak, berarti kan istri wajib nafkahi siapa? Si budaknya dia sendiri. Sama kasusnya. Karena suami wajib nafkahi istri dan istri wajib nafkahi budaknya, maka bagaimana suami wajib bayarin zakat fitrah si istri, si suami ini juga wajib bayarin zakat fitrah si budak si istri. Budaknya istri. Jadi kayak tadi A log B kali B log C sama dengan A log C. Gitu efek. Waman lazimahu fitratu lazimahu fitratu man lazimahu nafaqatu. Kaidah cakep banget. Lanjut. Lakin akan tapi la yalzamul muslima fitratul abdi wal qaribi wal zaujatil kufari. Tetapi seorang muslim dia tidak wajib ngebayarin zakat fitrah budaknya, kerabatnya dan istrinya kalau semua ini non muslim. Contoh, seorang suami punya istri Nasrani, suami muslim, istri Kristen. Boleh nggak? At least dalam madzhab Syafi'i boleh. Ada rincian sih, kita anggap saja boleh. Kita anggap kasusnya sesuai dengan syarat. Dalam madzhab Syafi'i memenuhi syarat, maka boleh. Ini suami muslim, ahli kitab, istrinya ahli kitab, yakni Nasrani atau Yahudi. Sesuai dengan surat 5 ayat 5. Clear? Pertanyaan saya. Suami wajib nafkahi si istri nggak? Wajib. Wajib lah. Ya, istrinya meskipun beda agama wajib. Sekarang, suaminya wajib bayarin zakat fitrah istrinya nggak? Enggak. Ya enggak lah, ya kan non muslim. Masa? Oke, sekarang istrinya punya budak. Istrinya punya apa? Punya budak. Sesuai dengan kaidah tadi. Waman lazimahu fitratuhu lazimahu fitratuman lazimahu nafaqatuhu. Oke? Si istri punya budak. Istri wajib nafkahi budaknya nggak? Wajib. Kaidahnya kan berarti A log B kali B log C sama dengan A log C. Berarti si suami ini wajib bayarin zakat fitrah siapa? Kalau Budaknya. Budak si istri. Budaknya. Tapi dalam kasus ini enggak. Dalam kasus ini dikecualikan. Ya. Jelas ya? Oke. Lanjut. Oh iya, menarik juga tadi saya lupa beri contoh. Ini contoh lebih nyata sebenarnya malah. Jadi si suami apa namanya? Si suami punya budak, budaknya punya anak. Itu gitu. Itu juga bisa berlaku. Jadi budak punya anak. Mungkin nggak budak punya anak? Mungkin ya. Budak punya keluarga mungkin. Punya istri, punya anak mungkin. Maka majikan dia wajib juga bayarin zakat fitrah si budak kan gitu. Karena dia wajib nafkahi. Dan juga bayarin zakat fitrah itu sekeluarga. Istrinya si budak, anak si budak itu dia yang bayarin zakat fitrah. Jelas ya? Wallahu a'lam. Itu contoh lebih nyata kalau buat saya daripada contoh ngarang-ngarang tadi. Ini lebih masuk akal. Artinya lebih sering kemungkinannya. Karena ya budak namanya dia butuh juga istri, butuh anak juga. Meskipun istri anaknya banyak ya. Meskipun budak ini istrinya 2. Ingat, budak cuma boleh nikah 2 ya. Nggak boleh 4. Kemudian, apa namanya? Anaknya banyak ya. Masing-masing istri anaknya ada 10 gitu ya.
Tetap tuh wajib si majikan bayarin zakat fitrah semuanya. Berapa orang tuh? Si budak, istrinya 2, anaknya 23 orang. 23. 23 orang. Oke, lanjut. Belum anaknya si majikan dan istri si majikan. Ala kulli hal seperti itu. Oke. Kata Imam Nawawi lanjutannya, walal abda fitratu zaujatihi. Dan tidak juga wajib atas budak membayarkan zakat fitrah istrinya. Enggak ya, enggak wajib. Oh, si budak aja dia enggak wajib zakat fitrah, masa dia bayarin zakat fitrah istrinya? Yang bayarin zakat fitrah istrinya siapa? Siapa yang bayarin zakat fitrah istrinya si budak? Siapa, yuk? Majikan. Majikannya. Oke, menarik ya. Oke, lanjut. Walal ibna fitratu zaujati abihi. Ini juga contoh lain. Ini semua nih seperti pengecualian kaidah umum tadi, kan kaidah tadi kaidah umum. Ini ada pengecualian ini kecuali ini. Yaitu anak tidak wajib membayarkan zakat fitrah ibu tirinya. Jadi contoh ya, contoh saja nih. Dan ini boleh dalam madzhab Syafi'i dan juga sepakat ulama boleh. Suami punya let's say 2 istri. Oke. Ya, anggap si Budi punya istri 2. Nah, dari istri pertama punya anak namanya Roni tadi kan, Roni. Anggap kasus gitu ya, akhirnya Budi dan ya udah tua Budi dan 2 istri udah tua. Tua renta, nggak punya duit, nggak punya kerjaan. Roni dia ya kerja. Gimana hukum fikihnya? Sekarang siapa yang wajib nafkahin? Sekarang berpindah. Roni wajib nafkahi orang tua. Itu kaidah. Teman-teman juga ini ingat nih kaidah ini ya. Bahwa ada saatnya teman-teman tuh wajib nafkahin orang tua justru. Nggak usah nunggu tua banget ya. Cukup ketika orang tua udah nggak bisa kerja lagi, itu teman-teman wajib nafkahi orang tua teman-teman. Menarik ya. Bahkan mungkin teman-teman baru lulus SMA itu sudah wajib nafkahin orang tua itu bisa terjadi. Karena yang penting balik. Patokan dia wajib nafkah itu ketika sudah balik. Makanya sangat mungkin. Maka harusnya orang balik tuh, kita semua balik itu udah siap menghasilkan uang harusnya. Oke, kita kembali ke topik. Dia wajib nafkahin ayahnya, wajib nafkahi ibunya sendiri, ibu kandung, dan wajib nafkahi siapa? Anggap di sini di keluarga ini cuma Roni doang, anak. Anggap gitu ya. Jadi dari istri kedua nggak ada keturunan. Dari istri pertama anak cuma Roni. Kita anggap gitu biar lebih jelas. Roni berarti wajib nafkahi ayahnya, wajib nafkahin ibu kandungnya, dan wajib nafkahi siapa? Budak ayahnya. Ya, istri kedua ayahnya siapa itu? Ibu tirinya. Ibu tirinya. Sampai di sini jelas sampai sini? Oke. Tapi ini sesuai kaidah tadi harusnya gimana? Sesuai kaidah tadi harusnya dia bayarin zakat fitrah siapa? Bayarin zakat fitrah Ibu tirinya. Ibu tirinya, tapi nggak dikecualikan di sini. Walal ibna fitratu zaujati abihi. Kenapa? Karena nafkah si yang diwajibkan atas si anak ini, si Roni, ini nafkah terkait hak orang tua. Adapun nafkah ketika terkait dengan ibu tirinya, ya, ibu tirinya, maka itu tidak terkait dengan keorangtuaan, dia terkait justru ke si ayahnya. Karena hubungannya langsung ke ayahnya. Di situ nggak berlaku fitrah. Juga karena kalau kalau istri ini kita diambil contoh agak jauh dikit, tapi ini dikiaskan ke kasus ini. Gak apa-apa teman-teman, biar yang paham, alhamdulillah. Kalau nggak paham, saya minta maaf. Nah, kita mungkin agak ringkas, tapi semoga paham. Nanti rekamannya direkam kan nih, jangan lupa direkamnya. Nanti rekamannya insya Allah diupload, nanti bisa direview lagi. Jadi gini kasusnya. Suami ketika dia nggak bayarin zakat fitrah, ketika suami nggak nafkahin istri, apa hak istri? Suami nggak nafkahin istri, apa yang berhak dilakukan istri? Pertanyaan saya. Talak. Minta talak, ya, minta fasakh, majukan, kan gitu. Itu nafkah. Tapi itu tidak berlaku dalam zakat fitrah. Jadi kalau suaminya nggak mau bayarin zakat fitrah, nggak berlaku. Itu berlaku kalau nggak bayarin nafkah aja. Sama, berarti di sini ada titik perbedaan antara zakat fitrah dengan nafkah. Dimana orang kalau nggak nafkahin istrinya berhak, punya hak dia untuk minta cerai. Kamu nggak mau nafkahin saya. Atau berhak juga untuk, mohon maaf ya, dia nggak ngasih kamar, nutup kamar, bahasa saya lebih sopan, istri berhak nutup kamar.
Dek, abang mau masuk. Nggak boleh bang. Nafkain dulu saya. Boleh tutup kamar. Itu bahasa sopannya. Tentu yang saya maksud adalah bukan itu. Lebih tepatnya. Tapi itu bahasa sopan teman-teman paham insya Allah. Tapi kalau zakat fitrah enggak. Zakat fitrah enggak bisa dia menuntut kayak gitu. Dari sini beda berarti antara nafkah dengan zakat fitrah. Daripada itulah maka anak dia wajib nafkahin ibu tirinya tapi tidak wajib bayarin zakat fitrah ibu tiri. Clear sampai sini? Oke, lanjut. Wafil ibni wajhun. Tapi ada pendapat ulama bahwa ulama internal Syafi'iyah yang mengatakan anak tadi ini, si kasus terakhir ini, tetap dia wajib nafkahin ibu tirinya. Ada pendapat ulama Syafi'iyah mewajibkan, tapi ini pendapat lemah dalam mazhab, bukan pendapat resmi, bukan pendapat kuat. Dia tetap wajib nafkahin wajib bayarin zakat fitrah ibu tiri. Clear ya? Lanjut. Walau a'sara zauju au kana 'abdan. Jika seandainya suaminya nggak mampu atau suaminya budak. Saat kapan? Saat terbenam matahari. Saat waktu wujud. Ingat ya, patokannya kalau nggak mampu itu patokannya waktu maghrib itu. Itu penting tuh. Jadi terbenam matahari dari Ramadan ke Syawal itu waktu penting tuh. Banyak kasus fikih di situ terkait. Hal azharu, maka pendapat yang lebih kuat dari dua pendapat Imam Syafi'i adalah yalzamu zaujatul hurrah fitratuha. Bahwa kalau kasus seperti itu ya, maka yalzamu zaujatahul hurrah, wajib atas istri yang merdeka untuk membayarkan zakat fitrah dirinya. Contoh. Jadi saya ulang lagi, kalau suaminya nggak mampu atau suaminya budak saat maghrib, istrinya merdeka saat maghrib, istrinya mampu. Pertanyaan saya, suami wajib bayar zakat fitrah untuk dirinya sendiri nggak? Enggak, ya nggak mampu. Oke. Suami wajib bayarin zakat fitrah istrinya nggak? Enggak. Ya enggak lah, dia jangan mampu masa bayarin orang. Pertanyaan saya. Istrinya wajib zakat fitrah nggak? Buat dirinya sendiri, buat si istri ini. Wajib. Wajib. Ini kaidahnya. Wajib kalau dia merdeka. Wajib kalau istrinya merdeka. Kalau istrinya budak juga nggak wajib. Karena budak kaidahnya budak tidak kena kewajiban. Karena budak sendiri dia harta. Oke. Tapi kalau istrinya ini merdeka, wanita merdeka, dan dia mampu, maka wajib bayar zakat fitrah sendiri. Pertanyaan kedua. Istrinya wajib nggak bayarin zakat fitrah suaminya? Enggak, yang wajib tuannya. Enggak lah. Enggak. Andai dia merdeka, istrinya merdeka. Suaminya miskin, istrinya kaya. Terus maghrib. Gitu ya. Wajib zakat fitrah. Suaminya nggak mampu, si istri bayar zakat fitrah sendiri. Pertanyaan saya, istri wajib bayarin si suami nggak? Enggak, kan bukan tanggungan. Nah, bukan tanggungan. Nggak ada ceritanya istri wajib nafkahin suami, nggak ada ceritanya. Clear ya? Wahai para laki-laki, teman-teman sekalian nih, ya, nggak ada ceritanya. Meskipun kalian semiskin apapun, istri sekaya apapun, nggak ada ceritanya istri wajib nafkahin suami. Nggak ada. Sampai kasus ini juga nggak. Oke. Wakadha sayyidul amah, begitu juga kasus kalau itu terjadi pada majikan budaknya perempuan. Sama kasus. Kalau majikannya nggak mampu, budaknya perempuan ini juga dia nggak wajib nafkahin atau nggak wajib bayarin zakat fitrah. Tapi sebentar, jangan lanjut dulu. Qultu, katanya Imam Nawawi, al-asahul mansusu la talzamul hurrata wallahu alam. Menurut pendapat yang terkuat, ya, menurut Imam Nawawi, jadi sekali lagi buku ini adalah ringkasan dari Al-Muharrar. Jadi Minhaj ini ringkasan Muharrar. Muharrar Imam Rafi. Imam Rafi punya wewenang dalam mazhab Syafi'i untuk melakukan tarjih. Beliau adalah al-munaqihul awal. Oke, wewenang. Bahkan ini kerjanya beliau mungkin dari semua ulama Syafi'i bisa dibilang kerja Imam Rafi paling berat. Nah, kalau mau tahu kenapa beratnya, kapan-kapan kita jelasin. Atau yang kemarin hadir pas Instagram live sebelum Ramadan, mungkin tahu kenapa berat. Alhamdulillah dia kerjanya menyaring dan menyeleksi semua pendapat ulama Syafi'i selama 4 abad. Selama 4 abad. Dia hidup wafat tahun 623. Imam Syafi'i wafat tahun 204. Berarti selama 4 abad lebih itu beliau seleksi pendapat Imam Syafi'i dan pendapat ulama-ulama
yang berafiliasi kepada mazhab Syafi'i. Kemudian beliau cari yang paling kuat. Menurut Imam Rafi yang paling kuat itu istri tetap wajib bayar zakat fitrah sendiri. Kemudian Imam Nawawi datang, ya nggak lama, kemudian melakukan proyeknya Imam Rafi lagi dari ulang. Jadi Imam Nawawi juga melakukan yang sama dilakukan Imam Rafi. Dari sisi ini Imam Nawawi sebenarnya kerjaannya double dari kerja Imam Rafi. Dia menyeleksi ulang kerjaan Imam Rafi sekaligus juga menyaring ulang kerjaan ulama mazhab Syafi'i selama 4 abad. Tapi dari sisi lain dia lebih ringan karena toh juga ada dikumpul Imam Rafi fakta-faktanya. Jadi lebih ringan. Ala kulli hal, Imam Nawawi berpendapat beda. Kata Imam Nawawi, al-asahul mansus, pendapat yang lebih kuat justru la talzamul hurrah. Enggak. Begitu juga siapa nih namanya? Si wanita merdeka ini tidak wajib membayar zakat fitrah. Jelas ya? Baik. Walawin qata khobarul abdi, kalau seandainya seseorang punya budak, budaknya nggak tahu kabar di mana. Di WA nggak di-read gitu ya. Mungkin centang satu malah. Di telepon nggak masuk, di SMS pesan tidak terkirim dan semisal. Dicari alamatnya nggak ketemu, dicari akun Facebooknya udah nggak aktif. Pokoknya nggak tahu kabar gimana. Fal madhabu wujubu ikhraju fitrati fil hal. Sekarang pertanyaan saya. Tuannya ini wajib bayarin zakat fitrah nggak? Waduh, budak saya kemana ini hilang nih, nggak tahu kabar. Sekarang udah maghrib, masuk Syawal, wajib bayar zakat fitrah nih. Saya juga wajib bayarin zakat fitrah budak saya, tapi budaknya nggak tahu di mana. Pertanyaannya, dia wajib bayarin nggak? Kasusnya kayak gini, si tuan ini wajib bayarin nggak? Jawabannya kata Imam Nawawi, fal madhabu, maka pendapat al-madhab ini artinya ada perbedaan internal mazhab Syafi'i dalam menghikayatkan perbedaan di dalam mazhab. Ada yang mengatakan ini sepakat, ada yang mengatakan ini perbedaan pendapat Imam Syafi'i, ada yang mengatakan ini perbedaan pendapat ulama Syafi'iyah atau paduan dari itu. Maka agak sederhana kata Imam Nawawi, kalau rajih fal madhab. Fal madhab kata Imam Nawawi kan di awal muqaddimah Minhaj kata beliau, wahai itu aqulu al madhabu ya, faminat turuq. Kalau saya bilang al madhab maka itu dari turuq ini, tariq. Tariq ini hikayatul madhab. Ala kulli hal, yang rajih dalam madhab Syafi'i adalah bahwa dia wajib tetap bayarin dan saat itu. Jadi wajib bayarin saat itu. Jadi kalau dia lagi mau bayar zakat fitrah, dia wajib. Ya, jangan ditunda, entar aja nunggu datang. Enggak. Wajib. Kenapa? Ihtiyatan. Sebagai bentuk kehati-hatian. Bentuk kehati-hatian, jangan-jangan budaknya masih hidup. Meskipun nggak tahu saya kabarnya, tapi dia masih hidup barangkali. Maka hati-hatinya tunaikan kewajiban. Wakila, dikatakan, kila ini berarti pendapat siapa? Pendapat ulama Syafi'iyah tapi lemah. Idza ada, bayarnya nanti kalau budaknya udah balik. Jadi budaknya balik tanggal 10 Syawal balik. Nah, itu bayarin 10 Syawal. Contoh. Gitu. Nggak masalah meskipun telat. Karena dia baru datang ya. Kalau sebelumnya kan nggak tahu ceritanya. Bisa aja meninggal. Tapi ini pendapat lemah. Ini pendapat ini dalilnya kias terhadap harta yang sempat nggak ketahuan kemana. Kemudian ketemu. Itu wajib dizakati kalau ketemu. Kemudian kata Imam Nawawi lagi, wa fi qaulin la syai'. Dan dalam satu pendapat, ini pendapat Imam Syafi'i berarti. Ini menarik ya, teman-teman semua. Terutama yang ngerti istilah-istilahnya dan udah paham tadi saya bilang, kalau wakilah itu pendapat siapa? Pendapat ulama Syafi'i ya. Kalau wa fi qaulin itu pendapat Imam Syafi'i. Ini bedanya qila dan fi qaulin dalam kitab ini. Ada pendapat Imam Syafi'i tapi pendapat yang tidak diunggulkan mengatakan nggak ada kewajiban apa? Jelas nggak ada. Nggak ada kewajiban saat itu dan juga nggak ada kewajiban saat budaknya pulang. Nggak ada udah. Karena nggak ada kewajiban saat itu, karena budaknya nggak ada. Nggak ada kewajiban saat budaknya pulang karena udah lewat waktunya. Dia baru pulang setelah udah habis, sudah lewat waktu wujub. Itu landasan. Tapi dua pendapat terakhir ini tidak kepakai. Pendapat yang benar adalah wajib bayar saat juga sebagai bentuk kehati-hatian. Jelas ya? Oke. Untuk pertanyaan langsung aja disampaikan, diketik, tapi jawabnya nanti ya. Tapi kalau ada pertanyaan di benak, langsung ketik aja. Lanjut. Kata Nawawi, wal asahu anna man aisara bi ba'di sha'in yalzamu. Pendapat yang lebih benar dalam hal ini dari pendapat ulama Syafi'iyah, kalau seseorang ini surplus ya dari kan tadi ya, dia baru wajib kalau punya kelebihan apa? Kelebihan makanan pokok atau duit dari
kebutuhan dia selama sehari ke depan dari dirinya dan juga keluarganya yang wajib dia nafkahi. Ternyata surplusnya cuma setengah sok. Ternyata surplusnya berapa? Setengah sok. Pertanyaannya, wajib bayar nggak nih? Kan kewajiban zakat fitrah satu orang satu sok. Kelebihannya setengah sok. Wajib bayar zakat fitrah nggak? Jawabannya wajib. Bayar berapa? Ya udah setengah sok. Muhafadzatan kan kata dalam kaidah madzhab Syafi'i, fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Dalam hadis lain Nabi bersabda, idza amartukum bi syai'in atau idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku suruh kalian, lakukan semampu kalian. Dia mampunya setengah sok, ya udah setengah sok. Jelas ya, mampunya aturan zakat itu 2,5 kilo, dia cuma punya 1 kilo kelebihannya dari kebutuhan dia selama sehari dan juga keluarganya. Ya udah 1 kilo dibayarin zakat. Jelas ya? Oke. Wa annahu la wajada ba'da si'ani qaddama nafs. Sekarang dia kelebihannya, ingat ya, per orang 1 sok. Anggap saya beri contoh kasus Budi dan istri, satu istrinya sekarang. Anggap saja istri yang kedua udah meninggal. Ini atau ceritanya dulu sebelum dia nikah lagi, ceritanya dulu ya. Budi dan istrinya. Kan tadi cerita udah tua ya. Ini Budi masih muda. Budi dan istrinya dan anak. Si Roni masih kecil. Oke, clear ya. Nah, kemudian dia kelebihannya, kalau saya tanya ulang ya. Kalau kelebihannya setengah sok, apa yang terjadi? Apa konsekuensi hukumnya? Jawab Bang Nova, Wajib Apa konsekuensi? Wajib bayar sesuai dengan kemampuannya. Oke, ini setengah sok dia wajib bayar. Ini atas nama siapa? Pertanyaan saya, atas nama siapa? Atas nama Budi dan keluarganya. Ini enggak, di sini lihat. Wa law wajada ba'da si'ani qaddama nafsa. Kalau dia cuma menemukan sebagian aja, nggak bisa bayarin satu keluarga, maka dia bayarin dirinya sendiri. Karena Nabi bersabda, ibda binafsika. Mulai dari dirimu sendiri. Jelas ya, hadis riwayat Muslim. Clear? Jelas. Oke. Kemudian kata Imam Nawawi, kemudian setelah, kalau kelebihan lagi, misalnya kelebihannya dia 2 sok. Nah, dia punya kelebihan 2 sok. Berarti 1 sok buat siapa? Buat bayarin siapa? Istrinya. Dirinya. Buat bayarin dirinya. Ntar dulu, 1 sok buat bayarin dirinya. 1 sok lagi buat bayarin siapa? Istrinya. Urutannya gitu. Kenapa? Karena nafkah istri lebih ditekankan. Sebab nafkah istri ini adalah, mohon maaf ya, konsepnya begitu. Pengganti dari istri mempersilahkan suami masuk ke dalam kamar. Konsep dalam Islam, at least dalam madzhab Syafi'i, bahwa nafkah istri itu sebagai pengganti istri ini mempersilahkan suami masuk ke dalam kamar. Ini kiasan, makna kiasan dari saya. Berarti kan muawal. Terus nafkah istri itu tidak gugur sampai kapanpun. Jadi nggak ada ceritanya. Contoh ya, saya beri contoh. Suami nggak punya kerja sebulan. Oke. Kemudian bulan kedua baru dapat kerja. Pertanyaan saya, suami wajib bayarin nafkahin istrinya nih bulan kedua aja atau juga bulan kedua dan bulan pertama? Dalam madzhab Syafi'i itu 2 bulan. Karena nggak ada cerita, abang bayarin nafkah bulan ini aja ya. Bulan lalu udah lewat, udah basi. Nggak gitu bang, nggak bisa. Dalam fikih madzhab Syafi'i, gitu. Dalam kitab Minhaj kata istrinya fakih. Enggak. Kalau nafkah siapapun, nafkah anak, nafkah ayah, nafkah selain istri itu, kalau udah lewat masanya, nggak wajib lagi. Tapi kalau istri enggak, itu tercatat sebagai hutang. Andai suami nggak kerja selama setahun, kemudian baru kerja lagi bulan ke-13, itu ya, istri berhak menuntut nafkah selama setahun kemarin. Enak aja. Catat nih hutang nih. Nggak lewat. Tuh. Ada catatannya. Kayak gitu. Jelas ya? Ini konsep. Maka nafkah istri lebih ditekankan jadi nomor 2 urutannya. Begitu juga pembayaran zakat fitrah. Clear ya? Kemudian urutan berikutnya kalau ternyata dia, tadi kan kasus Budi, istri, dan Roni. Oke? Sekarang kelebihan 3 sok.
kelebihan 3 sok. Kalau ini mah clear. Jangan gini deh. Dia Budi, istri, Roni, terus dia punya misalnya ayah. Budi wajib nafkahin ayahnya. Gitu ya. Baru nih enak contohnya. Punya ayah. Ayahnya 1 orang aja. Sekarang, Budi, dia berarti ada berapa orang nih? Budi, istri, anak, dan ayah. Berarti berapa orang total? 4 orang. 4 jiwa. 4 jiwa. Berarti kan 4 sok harusnya. Lah kelebihannya 3 sok. Sekarang gimana cara bayarinnya? Anak dulu. Budi dulu. Diri dulu dong. Diri Budi dulu. 1. Kemudian siapa lagi? Istri. Terus anak. Roni, ayahnya enggak. Jelas ya? Jadi jangan dipikirin kalau gitu udah 3 sok bagi 4. Enggak gitu. Enggak gitu. Kaidahnya enggak begitu. Jadi justru 1 utuh, kemudian 2 utuh. Oke, clear ya? Kenapa? Karena anak ini nafkahnya dengan ayat. Ya, jelas ayatnya. Wajib menafkahi. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan ayat itu ayat. Wal walidatu yurdina auladahun, itu jelas. Kemudian dengan ijma, ulama ijma. Adapun nafkah ayah itu tidak dengan nas, tidak dengan nas dan tidak dengan ijma. Maka dikedepankan anak daripada orang tua. Juga karena anak pada dasarnya lebih lemah daripada orang tua. Orang tua yang mungkin masih bisa ngapain kayak misalnya dia meskipun tua dia jual jasa misalnya konsultan gitu, masih mungkin gitu ya. Ngisi les gitu masih mungkin, ngajarin baca Quran atau ngajarin gitu masih mungkin. Tapi kalau anak kecil ya nggak bisa kerja 12. Maka dia lebih lemah daripada orang tuanya. Kemudian nomor 4, ke prioritas berikutnya ayah. Kenapa ayah lebih mulia? Jadi kalau dia punya ayah, punya ibu. Nah, sekarang kasus Budi, istri, Roni, ayahnya Budi, ibunya Budi. Kelebihannya 4 sok. Maka prioritasnya dirinya Budi sendiri, istrinya, anaknya, ayah. Ibu enggak. Ibu urutannya kesekian setelah ayah. Kok gitu sih? Gimana nih? Katanya ibu baktinya 3 kali. Enggak, itu kalau dalam bakti. Tapi kalau dalam masalah memberi nafkah di sini, ayah dulu. Baru kemudian ibu. Kenapa kan ayah? Di sini demikian dalam kitab-kitab fikih madzhab Syafi'i dinilai dia lebih memiliki hak atas si anak. Karena selama ini dia yang nafkahin anak. Ayah ini selama ini nafkahin anak, maka nanti anak wajib nafkahi ayahnya lebih daripada wajib nafkahi ibunya. Dari sisi ini ya. Tapi dari sisi bakti maka ibu dikedepankan. Tapi kalau kasusnya nafkah maka juga karena pada akhirnya ketika anak nafkahin ayah ini kan punya istri. Jadi gak mungkin ayah ini ngediemin istrinya gak makan, gak mungkin ya. Ini konteksnya nafkah. Mesti ayah ini ngasih juga istrinya kan, ngasih ibu. Jadi pada akhirnya juga dia sebenarnya memberi nafkah ibu secara tidak langsung. Jelas ya. Oke, kemudian ibu. Kemudian kalau ibu, dia masih punya tanggungan nafkah lagi, maka yang tumal kabir, maka keluarganya yang dewasa, yang tua, daripada budak. Budak prioritas kesekian. Baru habis itu budak. Jelas ya. Juga karena budak ini bisa hilang kewajiban nafkahnya dengan merdeka, dengan semisalnya. Tapi kalau kerabat, saudara, ketika sudah wajib nafkahi, ya kan dia saudara selamanya. Ayah selamanya. Ibu selamanya gitu. Kalau budak kan budak nggak selamanya. Bisa dia merdeka, ya udah bukan budak lagi. Jelas ya. Kemudian kata Imam Nawawi, wahiyya sa'un. Digeser loh. Oke, mantap. Wahiyya sa'un. Sa'un bukan nama makanan. Bukan bihun. Tapi satu so' di mana satu so' adalah kalau di dalam undang-undang di kita, ini udah konversi udah dengan undang-undang ya. Itu dengan peraturan perundang-undangan lebih tepatnya, yaitu Peraturan Menteri Agama nomor 52 tahun 2014. Saya ulang lagi, Peraturan Menteri Agama nomor 52 tahun 2014, teman-teman nanti download, cari, itu aturan resmi zakat di Indonesia. Di dalamnya ada peraturan tentang zakat fitrah, disebutkan bahwa satu so' itu konversinya adalah 2,5 kg atau 3,5 liter. Saya ulangi, 2,5 kg atau 3,5 liter. Maka kita pakai ini. Ini bukan atas nama madzhab Syafi'i ya, cuma di Indonesia kenyataan. Kalau di madzhab Syafi'i ya tidak ada aturan yang disepakati rinci tentang berapa kilogram berapa liternya. Yang disebutkan dalam madzhab Syafi'i adalah konversi klasik. Konversi barunya ini tergantung makanan pokoknya juga, dan tetap pada akhirnya juga
Kementerian Agama memutuskan 2,5 kilogram dan 3,5 liter itu atas dasar ijtihad kiai-kiai ulama-ulama Syafi'iyah di Indonesia. Itu juga pada akhirnya. Jadi teman-teman jangan nyari konversinya tuh ya ulama Syafi'i internasional, jangan. Karena belum tentu mereka mengkonversi dengan beras. Kan beda. Tapi ikuti ijtihad ulama Syafi'iyah di Indonesia. Oke. Dan kemudian ternyata diputuskan oleh Kementerian Agama seperti itu adanya. Dan itu masuk peraturan perundang-undangan. Peraturan Menteri Agama itu masuk hierarki peraturan perundang-undangan. Bagaimana undang-undang nomor 12 tahun 2011 itu seperti itu. Ala kulihal intinya 2,5 kilogram atau 3,5 liter. Adapun yang disebutkan di sini maka masjid 600 dirham, 673 sepertiga dirham. Ini menurut Imam Rafi. Menurut Imam Nawawi kultu enggak, yang lebih benar 685 5/7 dirham. Oke. Ini hitungan klasik ya. Kok mungkin ada teman-teman nanya, kok dirham sih di sini? Kok dirham sih? Enggak, ini dirham ini gambaran berat saja, gambaran bobot. Karena dirham praktis satu antero negara Islam itu saat itu ya. Karena negara Islam luas waktu itu. Dari ujung Cina ya, sebagian Cina sampai zaman Imam Nawawi berarti juga masih tuh Andalusia Spanyol Muslim, masih Eropa Timur Muslim, Eropa Selatan Muslim, belum lagi negara-negara Afrika. Maka yang sama itu kalau dibilang kilogram ya susah, waktu itu belum pakai kilogram. Maka mereka pakainya dirham, hitungan berat. Oke, mungkin ada yang bertanya, Nabi kan sebutnya so. So itu kan volume. Kok kamu makainya massa? Pakai gram, aturan makainya liter dong. Teman-teman liter gitu ya. Ini volume. Kok malah pakai massa, pakai gram, kilogram? Jawabannya ulama Syafi'iyah pakai aturan dia makanya volume tapi dipakai berat itu untuk memudahkan saja istilharon karena lebih jelas, lebih nampak. Orang dengan berat hitung lebih jelas. Dan tadi karena dirham ini sama satu antero, mungkin satu dunia saat itu dirham sama. Kalau pakai mata uang dirham negara-negara lain. Maka seperti Romawi maka dirham waktu itu. Romawi maka dirham. Maka berarti lebih mudah dengan dirham. Itu alasan kenapa kok pakai dirham padahal itu berat. Dan ingat satu dirham adalah 2,975 gram perak. Saya ulangi, satu dirham adalah 2,975 gram perak murni. Oke. Lanjut. Sekarang apa yang ditunaikan itu apa? Satu so apaan? Kata Imam Nawawi, wajin sul kutul muasyar. Dan jenis yang digunakan atau dibayarkan wajibnya adalah al-quds, makanan pokok yang muasyar, yang kalau dia ditanam wajib bayar usyur. Ini ya kita nggak mungkin harus belajar zakat secara umum juga biar paham konsep usyur. Intinya usyur ini ya 1/10 dari hasil panen. Berarti dan dalam madzhab Syafi'i yang wajib itu adalah diantaranya makanan pokok. Makanan pokok. Jadi makanan pokok yang wajib dibayari zakat sederhana gitu. Makanan pokok yang wajib dibayari zakat. Disebut muasyar, usyur, padahal zakat ada juga nisful usyur ya, litaglib. Ini usyur atau nisful usyur. Disebutnya muasyar. Oke. Kemudian kata Imam Nawawi berarti kalau al-quds, makanan pokok yang wajib zakat, tanaman. Oke. Berarti apa aja? Berarti gandum, berarti beras. Nah, gitu tuh semua masuk. Kemudian juga karena wajib zakat dalam madzhab Syafi'i wajib juga zakat kurma makanan pokok dan wajib zakat kurma makanan pokok. Mungkin bukan buat kita tapi buat orang-orang makanan pokok. Kemudian sampai saat ini masih makanan pokok, cuma tidak makanan pokok tunggal. Makanan pokok ya kesekian. Buat pagi itu makanan pokok kurma. Kemudian juga seperti kismis makanan pokok bagi sebagian wilayah. Apapun, mungkin di Indonesia ada sagu, ada jagung mungkin, itu makanan pokok dan juga wajib dizakati, itulah yang dipakai untuk zakat fitrah. Berarti nggak boleh pakai uang, nggak bisa dalam madzhab Syafi'i, tidak sah pakai uang. Karena bukan makanan pokok. Karena dalilnya makanan pokok. Dalilnya makanan. Allah sebut makan, Nabi sebut tu'matan lil masakin sebagai makanan. Ini bukan duit. Duit nggak sah dalam madzhab Syafi'i. Sekali lagi dalam madzhab Syafi'i ya. Jangan bawa-bawa madzhab lain ya. Juga MUI punya fatwa berbeda, Kementerian Agama punya aturan berbeda, tapi kalau kita bicara madzhab Syafi'i tidak sah selain
dengan makanan pokok. Wa qadil akid fil azhar, begitu juga boleh zakat fitrah dengan akid. Ketika akid itu makanan pokok dengan syarat ya, ketika akid itu makanan pokok. Jadi akid sebenarnya dia tidak wajib zakat, tapi dia makanan pokok bagi sebagian daerah. Apa tuh akid? Akid itu susu beku. Itu ya susu beku, susu olahan beku di sebagian daerah itu dia buat makanan pokok. Buat makanan pokok. Dikiaskan juga kalau ada daerah makanan pokoknya keju, maka kena juga. Kalau ada daerah makan pokoknya keju, maka juga kena. Juga kalau misalnya ada daerah makanan pokoknya ya yang semakna dengan keju dan susu beku itu tadi, maka juga boleh. Dalilnya adalah hadis Abu Sa'id, hadis riwayat Bukhari Muslim. Kalau nggak ada hadis itu mungkin nggak akan dibilang boleh ya, karena bukan kena zakat. Syaratnya kan al-qutul mu'asyar, makanan pokok dan kena zakat. Ini makanan pokok aja tapi nggak kena zakat. Dikecualikan karena ada hadis jelas bilang boleh akid. Tapi kalau dia makanan pokok, kalau bukan makanan pokok nggak boleh. Misalnya satu daerah bukan makanan pokoknya, bukan akid, bukan keju, maka nggak boleh bayar zakat fitrah pakai keju. Oke, lanjut. Wajibu min quti baladi. Sekarang, dia makanan pokok sendiri, orang ini makanan pokoknya roti. Sementara dia tinggal di kota Depok, makanan pokok orang Depok apa? Bang Noval, saya udah lama nih nggak ke Depok. Makanan pokoknya masih beras kan? Masih nasi kan? Oke, alhamdulillah. Kali selama PSBB udah berubah. Jadi, tapi ini orang makanannya roti. Sekarang saya tanya, zakatnya roti apa beras? Beras. Oke, beras. Jadi dalam madzhab Syafi'i begitu aturan. Wajib min quti baladi. Yang wajib itu adalah makanan pokok negerinya. Ya kalau bukan makan pokok dia. Wakilat qutihi. Ada pendapat siapa nih? Pendapat ulama Syafi'i ya. Tapi lemah. Makanan pokok dia. Jadi kalau dia makannya kentang, saya ingat dulu teman saya SMP dan SMA. Saya SMA. Bang Rendi namanya. Rendi Renaldi. Dia nggak bisa makan nasi tuh. Gak tahu kenapa. Dia makannya kentang akhirnya. Kentang dan roti. Cuma seringnya kentang katanya. Nanti zakat fitrahnya ya nggak kentang tapi beras. Jelas ya. Wakila takhayyaru bainal aqwat. Tadi ke pendapat mengatakan dia bebas. Mau makanan pokok negerinya, mau makanan pokok dia, mau makanan pokok orang barat, boleh. Mau makanan pokok orang Arab, bebas. Tapi ini pendapat lemah. Jadi ada 3 pendapat dalam internal madzhab Syafi'i, tapi 2 pendapat kedua lemah. Kedua dan ketiga lemah. Yang benar, pendapat pertama yaitu bahwa makanan pokok negerinya. Berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri di mana dia menyebutkan wakana ta'amana yauma idzini syairu. Boleh dibaca juga wakana ta'amuna yauma idzini syairu. Makanan kita pada hari itu adalah syair, gandum. Jadi bilang makanan kita berarti makanya makanan negeri, bukan makanan sendiri. Jelas ya. Ngomong-ngomong tadi tentang roti, itu nanti zakatnya nggak roti ya, tapi zakatnya bahan dari roti. Apa bahan dari roti? Ya gandum atau tepung. Nggak boleh roti. Nanti ada penjelasan. Jadi nggak boleh udah jadi. Tapi kayak beras nih. Zakat beras apa nasi pertanyaan saya? Apa bubur? Beras, nasi atau bubur? Jawab. Zakatnya itu pakai apa? Beras. Nggak boleh nasi, nggak boleh bubur. Kalau lagi bubur ya, parah banget. Nah, tapi beras. Lanjut. Wa yujzul a'la 'anil adna wal aks. Sekarang kalau ada beberapa jenis makanan pokok yang elit gitu ya. Coba saya tanya. Teman-teman jujur jawab. Bang Noval jawab. Lebih elit mana? Makanan pokoknya itu spaghetti, mungkin ada ya. Dianggaplah Italia makanan pokok spaghetti. Seperti saya nanya teman saya orang Prancis dulu, saya punya teman namanya orang Prancis namanya Lauren, dia makanan pokok kamu apa? Dia bilang kalau malam mimian gitu, spagettian. Oke, berarti makanan pokok. Itu lebih elit menurut Bang Noval ya, ataukah beras? Lebih elit mie atau nasi? Lebih elit. Mie zat kayak spaghetti gitu. Spaghetti ya, bukan mie biasa berarti ya. Oke. Spaghetti. Tapi ingat, kalau spaghetti nggak boleh ngasihnya spaghetti, nggak boleh. Tapi ngasihnya apa berarti? Zakatnya nanti berupa apa? Ayo ngomong apa? Bahan spaghetti itu gandum zat. Oke, gandum atau ya tepung dan misalnya. Oke. Ala kulihal, anggap bahan baku spaghetti lebih mahal daripada beras.
Maka boleh ya, boleh kalau kita zakat fitrahnya lebih tinggi daripada kewajiban. Tapi ini mungkin kasusnya nggak gitu, kasusnya nggak beda jenis. Tapi misalnya beras deh, oke. Saya nggak salah ngasih contoh, mohon maaf. Beras. Jadi contoh teman-teman di kota Depok ya, makanan pokoknya beras. Teman-teman tahu bahwa di kota Depok nih standarnya beras yang 20.000 per liter. Bener nggak sih? 20.000, anggap 20.000 ya. Tapi teman-teman beli berasnya, bayar zakat fitrah pakai beras yang mahal. Per liternya 100.000. Gitu. 100.000 per liter. Beras apa? 100.000 per liter. Pertanyaan saya, sah nggak, Bang Noval? Pertanyaan saya, ini tadi contoh yang tadi spaghetti delete. Itu kasus sebelumnya harusnya. Jadi kalau kamu makan spaghetti, terus tapi orang makan beras, kamu zakatnya harus beras. Nggak boleh pakai makanan bahan pokok spaghetti. Kita contoh sekarang nih, kasus jadi dia udah tahu makanan pokok kotanya, negerinya adalah beras, tapi beras kan bertingkat-tingkat harganya, gitu kan. Beras bertingkat-tingkat harganya. Di negerinya ini di Depok makan standarnya 20.000, beras 20.000 per liter. Pertanyaan saya, sah nggak kamu bayar zakat fitrah 100.000 per liter, yang harganya 100.000 per liter? Sah nggak? Sah. Sah. Oke, sekarang kalau standar kota Depok beras 20.000 per liter, kamu bayar zakat fitrah beras yang itulah, beras subsidi. Anggap 10.000 per liter harganya. Sah nggak? Enggak ya, Ustaz? Nggak sah. Itulah kata Imam Nawawi, wa yujzul a'la anil adna wala aks. Dan sah kalau kita bayar lebih mahal dari yang standar negeri, makanan pokok negeri, tapi nggak sah kalau lebih murah. Jelas ya? Baik. Kemudian patokannya apa, dari si harga atau enggak? Ini harga tadi saya buat pendekatan aja. Harga ini buat pendekatan. Tapi patokannya bukan harga sebenarnya. Patokannya adalah dari sisi kemuliaan dari makanan pokok itu. Ini beras, coba. Bisa aja ada beras lebih bagus. Gak apa-apa saya promosi ya. Beras Maknyus misalnya. Itu lebih bagus misalnya dari beras merek X. Secara kualitas. Tapi dia lebih murah harganya. Maka tetap patokannya yang lebih afdol itu Maknyus. Meskipun lebih murah daripada beras X. Karena beras X jelek, cuma mahal doang, menang mahal. Jadi harga tadi saya berikan contoh itu buat pendekatan saja. Tapi sebenarnya pada akhirnya patokannya adalah dari sisi kualitas. Jelas ya? Oke. Kualitas baru bil qimah fi wajah. Patokannya adalah harga menurut pendapat. Tapi ini pendapat lemah. Fi wajah, pendapat ulama Syafi'i. Wa bi ziyadatil iqtiyati fil asah. Tapi yang benar adalah dari sisi dia lebih berkualitas, lebih bagus untuk makanan pokok. Contoh beliau contohkan ini tadi contoh. Bur lebih bagus daripada kurma. Ini kasus kalau, nah ini kasus seperti ini kalau di satu kota ada lebih dari satu makanan pokok dan seimbang. Jadi kalau di satu kota, wah, di kota Yuno anggap misalnya di Manokwari ini antara beras dan sagu ini seimbang. 50-50, berarti Anda milih. Kalau misalnya, di Manokwari misalnya, atau di Fakfak sagu lebih banyak, 70% sagu, 30% makanan pokoknya beras. Berarti sagu. Nah, kalau sama, maka teman-teman milih. Oke, jadi di sini pembahasannya tadi di awal, kewajiban. Kalau sah, misalnya teman-teman zakat di kota Depok nih, aturan beras. Teman-teman bayarnya yang lebih mewah dari beras. Tadi misalnya disebutnya bahan spaghetti. Itu sah. Cuma nggak wajib atas dia. Jadi sah, cuma nggak wajib. Yang wajibnya itu adalah makanan pokok, tapi sah kalau dia bayar lebih tinggi. Baik dari sisi kesamaan sama-sama beras lebih mulia, atau dari sisi beras kalah mulia dibandingkan gandum. Maka kata Imam Nawawi di sini, tapi jangan tersinggung orang Indonesia, bur gandum lebih mulia daripada kurma dan daripada nasi, daripada beras. Itu yang lebih benar bahwa gandum jenis syair levelnya di bawah bur lebih bagus juga daripada kurma. Kemudian kata beliau lagi, dan kurma lebih bagus daripada zabib, daripada kismis. Di sini belum nggak nyebut kurma sama beras mana lebih bagus. Nggak tahu ya. Wallahu a'lam, melihat
patokannya bukan harga, patokannya adalah iqtiyat, kadar kekenyangan, kadar ya kualitas untuk makanan pokok, maka beras berarti lebih afdal daripada kurma. At least di Indonesia. Termasuk di Arab Saudi di sini orang ya lebih puas makan beras daripada makan nasi daripada makan kurma. Lanjut. Oke, jelas. Jadi saya clearkan lagi bahwa kalau makanan pokok seseorang beda dengan makanan pokok satu negeri, maka yang jadi kewajiban zakat fitrah itu makanan pokok negeri tersebut. Tapi kalau dia tunaikan pakai makanan pokok dia, sah. Sah. Dengan syarat lebih bagus daripada makanan pokok kotanya, negerinya. Paham ya? Paham nggak nih? Saya ulang lagi. Jadi, kalau makanan pokok seseorang beda dengan makanan pokok negerinya, maka yang jadi kewajiban apa? Makanan pokok negerinya. Jadi kewajiban. Tapi kalau dia mau bayar lebih, dengan cara dia bayar makanan pokok dia, yang memang lebih mahal daripada, atau lebih bagus daripada makanan pokok negerinya, sah. Sah juga. Yang penting lebih bagus. Kalau kurang, nggak sah. Jelas ya. Jadi tadi wajib saja, yang wajibnya. Tapi kalau mau dia lebihkan dari kewajiban, maka faman tatawwa khairan fahuwa khairun. Oke, lanjut. Dan dia boleh membedakan antara zakat fitrah dia dengan zakat fitrah keluarganya. Contoh, zakat fitrah dia beras. Zakat fitrah istrinya tadi gandum. Boleh. Boleh. Tapi dengan syarat wan qaribi a'la minhu. Dengan syarat lebih tinggi atau sama dengan syarat. Tapi kalau lebih rendah nggak boleh kan tadi. Boleh. Wala yuba'adu so'. Tapi nggak boleh satu so' ini terbagi-bagi. Contoh, nggak boleh saya zakat fitrah setengah so' beras, setengah so' gandum. Boleh nggak? Nggak boleh. Malah dia dianggap belum menunaikan zakat. Jadi kalau ada orang menunaikan zakatnya, setengah so' dia beras dan setengah so' lagi gandum, maka dia belum menunaikan zakat. Kenapa? Karena kewajiban zakat itu satu so' dari beras atau satu so' dari gandum. Lah dia nggak satu so' dari beras, nggak juga satu so' dari gandum, tapi setengah so', maka ini tidak dianggap menunaikan zakat. Clear poin ini? Clear nggak? Jelas ya? Bang Novel, responsif dong. Saya butuh, atau teman-teman yang lain boleh? Teman-teman yang lain boleh jawab. Soalnya habis subuh, teman-teman habis subuh nih, habis sahur. Ya, saya juga ngantuk, teman-teman juga ngantuk. Saya belum tidur, dan teman-teman, dan bentar lagi sahur sih. Dan teman-teman habis sahur. Mungkin, makanya harapan saya teman-teman aktif. Lanjut. Kalau seandainya di negerinya ada banyak makanan pokok tadi, maka dia pilih yang lebih dominan. Kalau nggak ada yang dominan, maka dia bebas milih. Tapi kalau bisa milih yang lebih afdol tadi. Misalnya contoh, di Manokwari tadi sagu dan beras. Imbang 50-50. Maka dia milih. Dia bebas milih. Mau milih beras sah, mau bayar pakai sagu sah. Tapi kalau mau milih afdol, pilih yang paling bagus. Ya, wallahu a'lam dengan tidak mengurangi rasa hormat. Barangkali akan muncul pertimbangannya, mungkin kebanyakan orang beras lebih afdol daripada sagu, lebih mulia daripada sagu, maka dia beras pahalanya lebih gede. Tapi sah juga pakai sagu. Cari-cari ya? aja. Oke, lanjut. Kalau seandainya, ini pertanyaan, ada kasus lagi. Walau kan abduhu bibaladin akhar. Lanjut ke Nawawi, kalau seandainya. Bang Novel digeser ke atas. Udah kita halaman. Oke, nih garis. Walau kana fi baladihi, ya. Walau kana fi baladihi, gimana? Sip. Walau kana abduhu bi baladin akhar. Kalau seandainya budaknya ada di negeri lain. Jadi dia punya budak. Budaknya lagi disuruh kerja, ngapain ya kerjanya? Suruh kerja nelayan deh, atau jualan luar negeri gitu, jualan ke luar negeri. Dia budaknya disuruh pergi, jadi budaknya keren nih, tugas budaknya bukan ngepel, bukan nyupir, tapi kerja budaknya ini dagang di Malaysia, di KL. Dia di Jakarta, atau KL mah sama ya, jangan di KL deh. Mana negara yang makan beda? Di London, dia di London. Suruh ke London kerja, keren, budaknya di ongkosin, kamu beli bisnis di London. Terbalik ya. Nah, tapi
Ingat, patokan itu selalu waktu wujub ya, waktu wajibnya zakat fitrah. Kapan waktu wajib zakat fitrah? Pergantian Ramadan Syawal. Pas pergantian Ramadan Syawal, maghrib tuh, itu budaknya lagi di London, dia masih di Jakarta, lagi di Depok. Oke. Sementara makanan pokok orang Depok dan London sama atau beda? Kita anggap aja beda. Saya belum pernah ke London, tapi anggap aja beda. Oke. Maka gimana bayar zakatnya pakai apa? Kan yang bayarin zakat si budak siapa? majikan ya, Ustaz? Majikan kan? Majikannya di Depok, budak di London. Gitu. Jadi gimana dong? Ya udah, fal asoh mendapat yang lebih benar. Patokannya itu adalah makanan pokok negerinya si budak. Nah, ini sesuai kaidah umum bahwa patokan itu selalu dalam penunaian juga dalam kewajiban itu adalah negerinya kita berada. Si budak berada di London berarti majikan wajibnya itu bayarin zakat fitrah sesuai dengan makanan pokok orang London. Orang London makanan pokoknya apa? Let's say makanan pokoknya gandum. Makanan pokok gandum. Maka wajib dia bayarin gandum atau yang lebih mahal dari gandum. Jadi boleh pakai beras, tapi harus lebih mahal dari apa? Dari gandum yang dimakan orang London rata-ratanya. Gitu. Clear ya? Kayak kalau tadi kalau lebih boleh, kalau kurang kan nggak boleh. Gitu, itu prinsip. Lanjut. Kultu kata Imam Nawawi, Imam Nawawi tambahkan ini kultu di sini bukan sanggahan terhadap Imam Rafi. Jarang ya. Biasanya Imam Nawawi ini kalau kultu nyanggah, tapi ini enggak. Ini penegasan saja yang belum ditegaskan tadi, tambahan. Dan ini bentuk amanah ilmiah beliau. Bahwa beliau nggak mungkin nambahin buku ini, Al-Muharrar, beliau meringkas jadi minhaj, nggak mungkin beliau tambahkan kecuali beliau perjelas ini tambahan. Kalau bukan tambahan, maka beliau ngomong biasa aja. Kultu yang wajib itu adalah biji yang mentah, salim yang dia tidak aib. Jadi bukan matang, bukan dalam bentuk mie, bukan dalam bentuk olahan, roti, bukan dalam bentuk apa tadi nasi itu apalagi bubur, enggak, tapi mentah. Kenapa? Karena zakat ini konsepnya memberikan kepemilikan, ngasih orang milik. Lah orang kalau dikasih beras kan bebas dia mau apa ya, mau jual lagi boleh, mau dibikin nasi goreng, bikin bubur, bikin apapun bebas, bikin rengginang bebas. Tapi kalau dikasih beras, dikasih nasi, dia nggak bisa banyak berbuat. Dikasih bubur apa lagi? Udah, bubur nasi sudah menjadi bubur. Buburnya udah diapain? Nggak bisa dia banyak berbuat. Jadi konsep zakat itu dia dikasih kepemilikan, bebas kamu mau ngapain, mau dijual, mau apa bebas, mau dimasak tidak. Sama nih konsep gini seperti Idul Adha sama. Idul Adha juga gitu, ngasih daging mentah kewajibannya. Sekarang kita bicara mazhab Syafi'i ya. Walaupun kasus ada kepala daerah ya tertentu yang ngasih dalam bentuk masak, itu ada mazhab lain yang memang membolehkan. Jadi kalau mazhab Syafi'i nggak boleh. Juga kan ngikutin dalil Nabi begitu. Dan nggak boleh yang jelek. Kalau jelek nggak sah, tapi harus yang bagus. Nggak boleh beras yang banyak kutunya, nggak boleh. Wala tayammumul khabitha minhu tunfiqun walastum biakhidina ila tughmidu fi surat 2 ayat 267. Nggak boleh dia ngasih yang jelek. Nggak sah malah. Atau Imam Nawawi, kalau walau akhraja min malihi fitrata waladi sawiril ghani jaza ka ajnabiyyin adina. Kalau seorang ayah punya anak kaya, tadi anak kalau wajib dinafkahi kan wajib difitrahi, wajib dizakatin fitrah juga bayarin. Kalau anaknya kaya nggak wajib dinafkahi kan, kaidahnya gitu. Nggak wajib. Anak Budi punya anak Roni 8 tahun udah kaya raya. Ya. 8 tahun dia artis misalnya. Artis yang boleh, artis seniman apa? Seniman lukis tapi lukis pemandangan itu. Wah, cakep tuh. Dia kemana-mana. Dapat duit miliaran. Anaknya doang nih, 8 tahun si Roni tadi. Nah, ayahnya nggak wajib nafkahin lagi Roni. Roni udah kaya, nggak wajib nafkahin. Clear ya? Ini kalau anak gitu. Kalau istri kaya tetap wajib nafkahin. Ini bedanya. Maka tadi kan, nafkah istri itu beda dengan nafkah selain istri. Nafkah istri itu nggak ada ceritanya gugur. Karena nafkah istri itu bukan karena istrinya nggak punya duit, tapi karena istri mempersilahkan si suami masuk ke dalam kamar. Itu aja prinsip. Baru nafkah istri gugur itu kalau istri nggak ngasih suami masuk ke dalam kamar, itu baru dia gugur bisa. Oke, kalau kita kembali ke kasus, anaknya kaya. Dibayarin gimana? Boleh nggak? Boleh. Sama seperti ngebayarin zakat fitrah orang lain. Boleh nggak? Boleh dengan syarat dia izinkan. Boleh dengan syarat diizinkan. Jadi misalnya Novel punya teman Budi. Ya. Budi ini orang miskin. Novel, Bud, gue bayarin lah zakat fitrah lo, Bud.
Boleh nggak? Boleh, tapi dengan syarat diizinkan. Kalau misalnya, Bud, gue bayarin zakat fitrah lo. Enggak, gue nggak mau, jangan bayarin. Nggak mau, gue nggak rela. Nah, itu nggak boleh, itu nggak sah kalau Bang Novel menaikkan zakat fitrah atas nama dia. Atau nggak tahu, Budi nggak tahu, diam-diam Bang Novel bayarin zakat fitrah Budi. Itu juga nggak sah. Harus tahu dan diizinkan. Bikhilafil kabir, tapi kalau anaknya udah gede, si ayah punya anak udah gede, contoh, Bang Novel ini udah berkeluarga contohnya. Ayah Bang Novel masih sehat walafiat, masih. Ayah Bang Novel nggak bisa nih bayarin zakat fitrah Bang Novel tanpa izin Bang Novel, enggak. Kenapa? Karena udah dianggap orang lain. Anak begitu udah balik, udah punya kerja sendiri, itu sudah dianggap seperti orang lain. Saya ingat dulu, selalu ayah saya itu waktu saya SMA, karena saya praktis sudah bekerja di akhir SMP sudah bekerja. Ayah saya nanya, udah gimana, dibayarin nggak nih zakat fitrah Ramadan kali ini? Saya waktu itu bilang nggak, saya bayar sendiri. Akhirnya saya praktis sejak SMA tuh bayar sendiri. Sampai sekarang kayak gitu. Sama teman-teman mungkin kayak gitu juga. Tapi kalau dibayarin dengan sepengetahuan boleh. Lanjut. Kalau seandainya budak dimiliki orang kaya dan orang miskin, mungkin nggak, mungkin saja mungkin ya. Punya budak tuh belum tentu kaya. Budak setengah 50% dimiliki orang kaya, 50% dimiliki orang yang miskin banget. Artinya orang kaya ini wajib zakat fitrah, orang miskin nggak wajib zakat fitrah. Kan kasusnya tadi budak tuh dibayarin oleh tuan. Sekarang gimana nih kasusnya kayak gini? Jawabannya lazimal musiro nisfu so'in. Maka yang kaya bayar setengah so aja. Karena setengah dirinya lagi dari budak ini dimiliki oleh si orang miskin. Orang miskin nggak wajib zakat fitrah. Yang wajib bayar zakat fitrah yang kaya. Maka yang kaya karena cuma milikin setengah, bayarinnya setengah so. Walau aisaro, kalau dua-duanya kaya, tapi beda kewajiban. Budak dimiliki orang Indonesia, dimiliki juga orang Inggris, orang UK. Tadi orang Indonesia, zakat fitrahnya apa? Beras, orang UK, gandum. Nah, ini gimana nih? Bayar zakat fitrahnya apa buat si budak nih? Dia kepemilikan milik orang Indonesia dan orang Inggris. Dizakatin pakai beras atau zakatin pakai gandum? Ini kasus. Pengecualian dari kasus kaidah di atas bahwa kalau kasus seperti ini maka dia ditunaikan atas nama si budak setengah sok beras dan setengah sok gandum. Wallahu a'lam bishawab. Menurut itu penutup dari Nawawi demikian. Dan tambahan dari sebenarnya ada pembahasan zakat fitrah lagi di selain pembahasan ini, itu di Qismatus Shadaqat. Dalam madzhab Syafi'i zakat fitrah itu tidak terbatas pada fakir miskin, juga boleh ditunaikan untuk 8 asnaf yang disebutkan dalam surat 9 ayat 60. Itu zakat fitrah boleh juga mustahil zakat fitrah tidak hanya fakir miskin tapi juga 8 golongan. Kalau al-miswab kita lihat pertanyaan mungkin mohon maaf ya, agak ngaret tadi ya, harus sudah selesai kita belum. Saya minta maaf kalau mau ada kesibukan silakan live, tapi kalau enggak harapan saya tetap bertahan. Kita diskusi dulu. Oke, dari Jabar, apa batasan kelebihan harta sehingga orang wajib zakat fitri? Misal dia dan keluarga butuh 5 kg beras sehari. Saat maghrib terakhir Ramadan dia punya 6 kilo. Oke. Sedangkan ini kurang dari kelebihan 1 kilogram tetap dizakati. Tetaplah. Ini Bang Jabar nanya sebelum dibahas berarti. Tetap. Dan itu atas nama siapa Bang Jabar? Atas nama siapa itu? 1 kilo kelebihan itu atas nama siapa dibayarnya? Atas nama dirinya sendiri, Zat. Nama suami, ya, atas nama diri sendiri. Lanjut. Dari Ian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika orang nggak punya duit dan makanan tapi punya harta selain uang bisa dia jual, apa tetap wajib mengeluarkan zakat fitrah? Ya, wajib. Karena dia punya duit atau yang senilai dengan duit. Dalam pada ini maka sebenarnya orang yang nggak bisa zakat fitrah itu hampir nggak ada sebenarnya. Maka tadi saya kalau nggak salah tadi ada pertanyaan pertanyaan lain. Ada pertanyaan terkait itu. Dari Gilang. Oke. Jika seorang murtad kembali ke Islam tanggal 2 Syawal. Murtadnya kapan? Belum dijelasin nih. Nah, mungkin maksudnya murtadnya sebelum berakhir Ramadan. Ya Allah, orang mau Ramadan berakhir malah murtad. Anggap cerita gitu ya. Kan kasus aja cerita. Oke, kemudian masuk maghrib, pergantian Ramadan Syawal dalam keadaan bukan muslim. 2 Syawal, Islam lagi. Wajib nggak? Jawabannya wajib. Kenapa? Karena yang tidak diwajibkan tadi di awal, itu saya lupa pertegas mungkin. Itu kafir asli, non muslim
bukan murtad. Tapi kalau murtad wajib dan ditagih terus. Meskipun 2 tahun 3 tahun ditagih. Karena murtad tuh wajib melakukan semua kewajiban muslim. Murtad wajib melakukan semua kewajiban muslim. Beda dengan orang non muslim asli masuk Islam, maka dia nggak wajib ngapa-ngapain. Udah mulai dari nol. Tapi kalau murtad, maka wajib. Dan ini saya singgung waktu itu ketika tadabbur Imam Syafi'i di juz yang ke-9. Teman-teman lihat nanti. Karena kalau nggak gitu nanti, pertama Allah bedakan antara kafir asli masuk Islam dengan murtad masuk Islam lagi. Beda. Allah bilang gitu di surat Al-Anfal ayat 40 atau ayat 39. Kemudian juga orang kalau murtad nggak kena kewajiban, itu dia enak banget. Saya kasih contoh nakalnya ya. Dia mau, ini akhir Sya'ban. Gue kalau muslim, Ramadan wajib puasa. Kalau nggak muslim kan nggak wajib. Ya udah, dia orang ini bilang, ini contoh jangan tiru, ada yang berbahaya. Dia murtad tuh akhir Sya'ban. Terus masuk Islam lagi lebaran. Kata dia, enak gue nggak wajib puasa, orang nggak gitu. Terus masuk Islam lagi gue, kata Ustadz, masuk Islam menghapus semua dosa. Enak. Nggak gitulah. Orang main-main sama Islam kayak gini. Nggak ada kayak gitu. Paham nggak? Novel, paham nggak maksud saya? Paham, Zat. Paham ya? Makanya dalam Islam tuh nggak sama murtad masuk Islam lagi dengan non-muslim beneran masuk Islam. Beda. Murtad tuh dia justru diberikan hukuman tegas karena dia udah main-main dengan agama. Gitu. Ala kuliah meskipun demikian tetap kembali ke Islam lebih baik daripada terus murtad gitu aja sih. Mungkin ntar bilang, wah gue nggak masuk Islam lagi dah, berat, masa gue harus puasa lagi. Ya, tapi masih harusnya dia sadari ya, bagaimanapun masuk Islam itu jauh lebih baik daripada dia meninggal dalam keadaan tidak berislam, kekal di neraka selama-lamanya. Masuk Islam meskipun punya kewajiban tadi, dia tidak kekal di neraka dan malah berpahala, dicicil aja dikit-dikit. Menarik emang pembahasan tentang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Askar. Oke. Apa bisa muzaki mustahik? Ya betul bisa. Ya, ketika karena hampir nggak ada yang mustahik murni tanpa sekaligus muzaki. Itu susah. At least di Depok ya atau di Jeddah nih susah. Tapi mungkin ada di daerah-daerah mungkin. Atau di Depok di pelosok atau di Jeddah di pelosok mungkin saja ada. Oh ya, saya selalu bilang Depok karena saya tinggal di Depok. Oke, pertanyaan berikutnya dari Bang Ibam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah zakat fitrah dan perlu dikodok jika tidak dibayarkan di periode sebelumnya? Betul. Sama, semua kewajiban Islam wajib dikodok. Nggak ada gugur gitu. Dari Bang Randi Rosali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebaiknya zakat fitrah ditunaikan di tempat tinggal. Bukan sebaiknya. Wajibnya. Justru dalam madzhab Syafi'i itu zakat fitrah wajib ditunaikan di tempat dia merasakan pergantian Ramadan ke Syawal. Waktu wujub itu sekali waktu wajib penting. Jadi kalau waktu wujub dia lagi di kampung, maka dia tunaikan di kampung. Waktu wajib dia lagi di kota, dia tunaikan di kota. Gitu ya. Kalau di kota itu sudah nggak ada lagi mustahik, baru dia boleh ke kota sebelah. Clear? Jadi sebaiknya betul di wilayah rumah. Ini di masjid rumah atau lembaga. Ya mungkin kalau rumah nggak harus strict, harus rumah banget ya. Mungkin karena susah juga nyari yang kaya miskin di rumah atau juga susah Anda harus cek RT sebelah, nggak susah gitu ya, tapi kota lah. Misalnya Anda tunaikan di lembaga zakat kota. Ya, itu setidaknya kota. Dari Dr. Habli, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasus orang hilang berapa tahun perlu bayar zakat fitrahnya? Setiap dia ini tadi kasus contohnya budak ya. Sebenarnya nggak harus budak. Bisa termasuk suami hilang, istri hilang, anak hilang bisa. Anak ngilang, anak kecil ya, anak kecil ngilang, ketemu, dia setiap masuk Ramadan, berakhir Ramadan masuk Syawal itu dia bayarin aja zakat fitrah. Ketika nggak tahu kabar istrinya kemana, bayarin. Tadi karena berhati-hati, nggak harus nunggu dia pulang, dan juga tetap wajib. Oke, dari Kuku, gimana jika kepala keluarga tahun ini tidak ada penghasilan karena proyek tertunda, ada pandemi COVID-19, dia ada uang tapi bayar kontrakan, apa wajib zakat fitri? Kalau memang nggak ada benda bisa dia jual, dia nggak wajib. Tapi kalau masih ada properti dia bisa jual, apa perabot dia masih bisa jual, maka dia masih wajib. Jadi Pak Edi Hartoyo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, atau saudara Edi Hartoyo, bagaimana mengenai Islam jika bayar zakat fitrah di pertengahan Ramadan? Wah, tadi saya belum sebutkan. Bahwa ini penting nih, catat banget nih, madzhab Syafi'i itu
Zakat fitrah betul wajibnya dia di maghrib terakhir Ramadan. Tapi itu waktu wajib. Adapun dia sahnya, waktu sahnya itu sejak 1 Ramadan. Jadi sudah sah ditunaikan sejak 1 Ramadan. Demikian mazhab Syafi'i. Nah, dalilnya karena kewajiban zakat fitrah tidak hanya karena berakhir Ramadan, tapi juga karena puasa. Maka sejak awal puasa sudah sah zakat fitrah. Jadi dari pertengahan boleh, apalagi sudah ada imbauan dari Majelis Ulama Indonesia. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya, jika sakit nggak kuat puasa untuk fidyah, apa boleh diberikan pada tangga kita termasuk 8 golongan penerima zakat? Enggak, kalau fidyah karena sakit itu bukan ke 8 golongan, tapi ke fakir miskin saja. Karena Allah bilang, fidyatun ta'am miskin. Fakir miskin. Oke, lanjut. Ini linknya dari Bang Ibang, betul, bisa di-download. Tapi belum langsung ke download ya kayaknya, bukan link langsung direct. Dari Cinta, oke, bagaimana jika suami sudah tidak bekerja lagi dan saat ini istri mencari nafkah? Apakah istri wajib membayarkan zakat fitri untuk suami anak diri sendiri? Tadi sudah disebutkan tidak wajib. Tidak wajib untuk anak, tidak wajib untuk diri, tidak wajib untuk suami. Menarik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jika ada kerabat sudah mengingatkan, kita ingatkan biar zakat fitrah. Ini sengaja mau bayar, padahal dia memenuhi syarat. Apa kita boleh bayarkan tanpa pengetahuan? Nggak boleh. Malah nggak sah. Sayang Anda. Udah nggak boleh, udah nggak sah, Anda bayarin lagi. Anda bilang aja ke dia. Kenapa susah banget? Bilang ke dia. Nah, saya bayarin nih, kamu gimana nggak bayar? Saya bayarin. Kalau diizinkan, maka sah. Tapi kalau Anda bayarin tanpa sepengetahuan dia tetap dosa. Dan Anda zakatnya nggak sah. Malah sayang ya. Anda sia-siakan potensi, dia tetap dosa lagi. Karena bukan. Oke. Nah, dari Bella Pratiwi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fakir miskin kan juga termasuk golongan berhak dapat zakat. Pertanyaan, jika ada pasangan suami istri ingin adopsi anak yatim fakir. Oke, tapi pasangan suami tersebut berniat mengadopsi anak biaya hidup dan keperluan anak akan ditanggung. Apa zakat dengan cara seperti ini boleh dilakukan? Oke. Ya ini maksudnya dia mengadopsi, ngasih ke anak ini zakat dia. Gitu maksudnya. Dari sisi kondisi fakir miskin bukan yatim. Iya benar. Nah, bisa. Karena dia bukan anak. Tapi nggak boleh bayar zakat fitrahnya, tadi juga disinggung oleh Imam Nawawi, atau bukan di titik itu ya, tapi di poin lain. Nggak sah zakat fitrah itu ke istri atau anak atau yang wajib dia nafkahi. Nggak boleh. Justru yang wajib dia nafkahi, dia bayarin zakat fitrah. Bukan dia zakat fitrah ke mereka. Nggak boleh ya. Alhamdulillah teman-teman yang tidak left ini dapat faedah. Pak Edi, ya terima kasih atas saran Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau saya lebih prioritas materi daripada tanya jawab. Materi agar selesai. Dan juga materi agar paham. Nggak masalah. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dibuat pertemuan kedua, Bang Zulwan nanya, skip Bang Zulwan. Terkait gano apa dizakatkan tepung ya tepung. Oke, cukup ya. Yang lain nanti dijawab lain kali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Baik, terima kasih perhatian teman-teman. Mohon maaf kalau ada kurang berkenan, saya benar-benar minta maaf karena keterbatasan kemampuan dan juga waktu. Terima kasih sudah hadir, terima kasih sudah menyimak dengan penuh kerendahan hati. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam, Ustaz.